Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rafli dari perkuliahan Al-Maksum Stabat, program Pendidikan Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi yang bertema perancangan dan pembuatan aplikasi. Baik, saya di sini ingin menjelaskan apa itu perancangan dan pembuatan aplikasi, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada perancangan program, yang kedua itu ada sistem flowchart, yang ketiga itu ada perancangan entity relationship diagram, yang keempat itu ada perancangan basis data atau database, yang kelima ada pembuatan aplikasi. Baik, saya ingin menjelaskan apa itu perancangan program. Program merupakan media yang menerjemahkan suatu kebijakan sosial menjadi pelayanan sosial apabila penyusunan program didasarkan pada pemikiran atau logika yang cacat atau tidak lengkap akan menjadi tidak efektif. Karena itu, perlu untuk memperhatikan penyusunan atau perancangan suatu program, suatu kebijakan dan pelayanan yang telah disusun menjadi efektif. Perancangan program yang efektif memerlukan pelayanan sosial profesional yang memahami masalah sosial, kebutuhan masyarakat, dan pelayanan sosial yang diharapkan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas yaitu sistem flowchart. Perancangan program merupakan suatu langkah untuk membangun kebutuhan sistem presensi yang akan dibangun berkaitan dengan fungsi dan fasilitas. Kita bisa lihat seperti gambar yang di samping merupakan flowchart, sistem yang digunakan untuk seluruh pembuatan website penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada user secara umum akan melakukan inputan baik dalam halaman daftar user, update produk jual, dan lain-lain. Yang kedua, jika inputan sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka akan disimpan ke dalam database. Jika tidak memengaruhi syarat, maka akan kembali ke langkah sebelumnya. Yang ketiga itu ada setelah user menginput ke database, ada 2 langkah selanjutnya, yakni menampilkan hasil dari database atau tidak perlu menampilkan dari database. Baik, saya akan melanjutkan membahas apa itu perancangan entity relationship diagram. Relasi antara tabel adalah hubungan antara beberapa tabel yang datangnya sangat berhubungan. Dengan adanya relasi ini maka data dapat dimanajemen dengan sangat mudah dan tertata. Penggunaan relasi dalam sistem ini dilaksanakan pada saat coding PHP membaca dan mengolah data yang ada dalam database. Coding PHP mampu melaksanakan korelasi antara tabel hanya berdasarkan data tabel yang dibaca dari tiap-tiap tabel. Berikut ini adalah beberapa relasi yang digunakan. Bisa kita lihat dari relasi database di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel-tabel yang saling berkaitan adalah tabel yang perlu untuk dimuat dalam suatu perintah. Yang kedua itu fungsi relasi tabel tersebut juga mengelompokkan tabel sesuai dengan data tetapi masih saling terikat sehingga dapat menghemat kapasitas data di database. Baik, kita lanjut, yaitu yang keempat ada perancangan basis data atau database. Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci tiap-tiap file yang ada. 1. Database menunjukkan suatu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup. Merancang database merupakan suatu hal yang sangat penting. Kesulitan utama
Merancang database adalah bagaimana merancang database sehingga database sesuai dengan keperluan masa kini dan masa yang akan datang. Perancangan model konseptual akan menunjukkan entiti dan relasinya berdasarkan proses yang diinginkan. Database yang ada dalam aplikasi ini diimplementasikan menggunakan MySQL York Enterprise. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas yang kelima, yaitu ada pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi ini memerlukan software text editor, server system, database management. Dalam hal ini, penulisan memakai Macromedia Dreamweaver 8 sebagai text editor karena memiliki kelebihan mempermudah opsi perintah HTML dan pembeda warna. Teks sebagai alat untuk mengetahui error script yang telah ditulis. XMPP versi 1.7.1.4 sebagai server sistem dan SQL York Enterprise sebagai manajemen database karena proses input manual database yang bisa menambah dan membiasakan kemampuan menginput perintah database secara manual. Cukup sekian video presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.